Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya meneruskan perkembangbiakan pada tumbuhan setelah vegetatif. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Angiospermae sudah saya jelaskan kemarin adalah tanaman biji tertutup. Ya, saya mencoba untuk membuat benang merah dulu. Saya koneksikan bahwa perkembangan biakan generatif itu diperlukan sel gamet untuk membentuk sigot. Nah, sel gamet itu sendiri kan ada dua, sel telur sama sperma. Nah, setelah sel gamet, sperma sama sel telur itu melebur jadi satu, membentuk sigot. Dan sigot akan membelah, namanya jadi embrio. Nah, yang jadi pertanyaan, di manakah dihasilkan sel kelamin pada tumbuhan? Baik itu spermanya maupun ovumnya. Kira-kira teman anak ada yang tahu? Baiklah, sekarang saya tunjukkan gambarnya tempat di mana sel gamet atau sel kelamin itu dihasilkan. Nah, di sini saya tunjukkan struktur bunga. Bunga itu alat perkembangbiakan dari tumbuhan, tumbuhan angiospermae. Nah, sekarang Anda lihat, kira-kira di mana yang namanya alat kelamin jantannya dan di mana alat kelamin betinanya. Nah, tahu ya? Oke, mari kita lihat satu persatu bahwa bagian betina dari bunga itu kita sebut namanya putik. Dan putik ini seluruhnya putih. Nah, cuma nanti dibagi-bagi. Ada putik itu terdiri dari dikelusuran putih yang nomor 2 itu kepalanya, ya, kemudian tangkainya, dan ada di bagian bawah nomor 4 ini adalah bakal buah, dan yang nomor 5 itu adalah bakal biji. Itulah rangkaian dari alat kelamin betina, namanya putik. Oke, nanti di mana dihasilkan nanti aja. Sekarang saya lanjutkan untuk yang bagian lain. Nah, bagian lain nomor 6 itu adalah kelopak. Nah, kelopak ini punya fungsi, yaitu untuk melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Dan nomor 7 adalah tangkai bunga, ini sebagai penopangnya bunga. Nah, sekarang saya tunjukkan alat kelamin jantannya. Ini alat kelamin jantan ditunjuk angka 8, itu namanya benang sari. Tentunya benang sari pun terdiri beberapa bagian. Yang ini disebut kepalanya, itu nomor 10. Sedangkan nomor 9-nya itu tangkainya. Nah, itu nomor 9, 10 itu bagian-bagian dari benang sari. Benang sari itu sendiri ini ada seluruhnya ini. Ada kepala, ada tangkai. Terus kemudian mahkota bunga nomor 11 itu berfungsi sebagai menarik kedatangan serangga. Nah, kenapa kok menarik kedatangan serangga? Karena warnanya sangat mencolok. Nah, biasanya serangga itu datang mencari madu. Nah, tentunya dia akan membantu tumbuhan melakukan proses yang namanya penyerbukan. Oke, anak-anak, kita lanjut. Bagaimana nantinya proses terbentuknya anak atau individu baru dari perkembangbiakan generatif? Karena kita sudah melihat gambar struktur bunga, nah bagaimana caranya atau tahapannya sehingga nanti terbentuk individu baru atau anak? Yang pertama, tumbuhan itu nanti atau bunga itu nanti melakukan penyerbukan. Ya, penyerbukan itu apa nanti? Yang kedua, bunga itu akan melaksanakan proses yang namanya pembuahan. Pembuahan itu apa nanti? Oke, lanjut ke sini. Penyerbukan. Penyerbukan itu adalah jatuhnya
serbuk sari ke kepala putik, jatuhnya aja. Kalau digambarkan seperti ini. Nah ini. Jadi serbuk sari jatuh kepala putik, ya sudah, ini prosesnya namanya penyerbukan. Cuma nanti siapa yang membantu serbuk sari jatuh kepala putik itu ada beberapa. Oke. Yang pertama, ini yang membantu proses penyerbukan. Angin yang kita kenal dengan istilah nama latinnya anemogami. Nah ini beberapa bunga, biasanya bunga-bunga ini bisa didapat di alang-alang, rumput, pokoknya gulma. Ini nanti serbuk sarinya mudah diterbangkan oleh angin. Kalau diterbangkan oleh angin, maka dia dibantu angin sehingga nanti jatuh pada putiknya tanaman itu. Nah, contohnya pada tanaman jagung. Tanaman jagung itu termasuk penyerbukan yang dibantu angin. Ini adalah tanaman jagung yang punya bunga jantan. Kenapa saya sebut jantan? Karena bunga ini hanya membawa serbuk sari saja. Ya, ini hanya membawa serbuk sari. Nah, tanaman jagung itu dalam satu tanaman ada bagian biasanya di bawah itu bawah. Nah, seperti ini juga tanaman jagung. Cuma yang di atas itu adalah yang begini bentuknya bunganya, yang di bawah bentuknya seperti ini. Kalau ini disebut bunga betina karena bawa putik tok. Jadi bunganya hanya bawa putik saja, ini bunganya hanya bawa benang sari saja. Kalau bawa benang sari saja ini kita sebut dengan bunga jantan, kalau bawa putiknya saja kita sebut bunga betina. Nah, serbuk sari bisa jatuh ke sini kepala putiknya dengan bantuan angin. Cirinya apa sih? Satu, bunga yang berukuran kecil. Dua, jumlah bunga banyak dan dengan ini wakai. Ini banyak, ini tangkai putiknya banyak. Jadi kalau umpama wong delok jagung ono rambute, yaitu jenenge putik. Nah, ini ketiga, serta tidak menghasilkan nektar atau bau. Jadi tidak ada serangga yang datang ke ladang atau ke sawah yang ditanam jagung, tidak ada, karena bunganya tidak menghasilkan nektar atau bau. Kalau serangga datang itu karena ada bau dan nektar. Itulah penyerbukan angin. Berikut penyerbukan yang dibantu serangga. Nah, kalau serangga pasti nanti ada madunya nanti cirinya. Kita lihat dulu, ini lebah. Nah, dia membantu tanpa dia sadari, dia membantu proses penyerbukan. Tapi sebenarnya dia hanya mengambil madunya. Nah, kupu-kupu juga begitu sama. Nah, cirinya adalah bunga ini memiliki warna yang menarik, menghasilkan nektar. Ya, serbuk sarinya yang dihasilkan lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Itulah untuk yang serangga. Terus yang ketiga, burung ornitogami. Ya, nama latinnya penyerbukannya disebut ornitogami. Nah, contohnya burung kolibri seperti ini. Terus samain burung kolibri sedang menghisap madu. Cirinya apa? Nah, cirinya adalah ukuran bunga besar. Ukuran bunganya besar. Berwarna merah, cerah, tidak berbau. Ya. Terus menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak. Ini yang dibantu oleh burung. Mahkota bunga berbentuk trompet. Nah, pada umumnya begitu. Itulah yang dibantu oleh burung. Ada lagi yang dibantu kelelawar. Ini kelelawar. Ini juga gambarnya. Cirinya apa sih? Menghasilkan nektar. Jadi hewan itu mau datang ke bunga itu karena ada madunya atau nektar. Ya, memiliki warna yang menarik. Jadi kebanyakan begitu. Serangga, lawar, burung itu kan ada warna yang menarik. Dan menghasilkan bau. Oke. Mekar pada malam hari. Jadi pas bunganya mekar, maka kelelawar datang. Karena baunya akan keluar. Oke, lanjut. Nah, ada lagi penyerbukan yang dibantu manusia.
antropogami namanya. Nah, seperti ini. Jadi manusia membantu proses penyerbukan. Ini biasanya pada tanaman anggrek. Karena letak benang sari sama putih agak berjauhan. Nah, ini bunga pada vanili juga begitu. Kalau ini tidak berjauhan lagi. Ini ada tanaman vanili hanya membawa benang sari saja, ada tanaman vanili yang membawa putihnya saja. Biasanya ini yang disebut dengan tumbuhan berumah dua. Jadi seperti kita, pria dan wanita. Jadi ada tanaman pria, ada tanaman wanita. Kalau ini satu bunga sudah ada dua alat kelamin, cuma berjauhan. Nah, berjauhan ini kita bantu. Kalau ini harus dibantu. Kalau tidak akan mendapatkan namanya biji vanili. Oke, ini cirinya. Bunga yang berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Itu yang saya katakan tadi. Terus ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putih. Nah, itu yang saya katakan benang sari sama putih berjauhan. Jadi kita bantu. Oke, itulah siapa-siapa saja yang membantu dalam proses penyerbukan. Nah, sekarang proses yang kedua setelah penyerbukan tentunya proses pembuahan. Nah, ini pembuahannya seperti ini. Nah, saya tampilkan dulu arti dari pembuahan, bahwa pembuahan adalah peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma sebagai inti generatif dan sel telur atau ovum. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat dulu gambarnya ini. Ini gambarnya, ya. Ini gambarnya proses pembuahan. Kalau dijelaskan seperti ini putihnya, warna apa ini ya, hijau. Sedang kuning itu loh. Ini serbuk sari yang tumbuh memanjang. Ya, ini tahapannya lumayan agak rumit, tapi tolong dipelajari satu persatu. Saya berikan penjelasan yang lebih ya supaya lebih gampang memahami. Nih, nah, jadi begini ceritanya. Serbuk sari ini jatuh pada kepala putih, ya, ini jatuh pada putih. Ini serbuk sari itu akan tumbuh, tumbuh memanjang. Nah, sebelum saya jelaskan serbuk sari, nah sekarang saya jelaskan dulu putihnya. Putih ini ada 8 inti, tapi yang berperan hanya 2. Satu ini yang di tengah, saya tunjukkan ini adalah sel telur atau ovum. Sedangkan yang di ini tempat sini ada 2, namanya inti kandung lembaga sekunder. Yang di sini tidak berfungsi, ini juga nggak berfungsi. Yang berfungsi adalah ini sama ini saja. Oke, saya lanjut di sini. Sekarang saya bercerita serbuk sari yang akan melakukan pertumbuhan. Nah, dia tumbuh. Nah, yang perlu saya jelaskan bahwa di dalam buluh serbuk sari yang akan tumbuh itu ada 3 inti. Yang pertama inti vegetatif, ini namanya inti vegetatif. Ini yang depan tugasnya sebagai penunjuk jalan. Sedangkan 2 di sini inti sel telur. Inti sel telur ada 2. Inti generatif. Nah, namanya inti generatif 1, inti generatif kedua. Ya. Nah, kemudian di sini tubuhnya sudah memanjang. Di mana nanti berakhirnya? Di ruang bakal biji. Nah, ini ruang bakal biji. Tadi saya katakan yang paling depan adalah inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. 2 ini adalah inti generatif. Inti generatif 1, inti generatif 2. Nah, kita turun ke bawah, dia sudah depan di sini di ruang bakal biji. Sampai di ruang bakal biji, inti vegetatif, sekali lagi, inti vegetatif ini mengalami kematian. Dianggap tugasnya sudah selesai. Dan yang melanjutkan adalah 2 inti yang di belakang. Inti generatif 1, ini yang pertama depan ini melebur dengan sel telur ini, sel telur. Nah, nanti ini menjadi calon individu baru. Sedangkan inti generatif kedua yang di belakangnya juga melebur dengan ini inti kandung lembaga sekunder. Ini membuat cadangan makanan, namanya endosperm. Nah, kalau dibesarkan seperti ini anak-anak. Inti generatif 1 di sini melebur dengan inti ovum.
menjadi calon individu baru. Sedangkan indikatif 2 di sini akan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini dan bertemu dengan dua inti ini. Inti kandung lembaga sekunder bertemu dengan ini, maka membentuk cadangan makanan. Nah, kalau sudah begini, ini jadi individu baru, zigot namanya, kemudian jadi cadangan makanan. Cadangan makanan bagi siapa? Bagi zigot. Nah, kalau sudah terbentuk ini, maka disebut biji, anak-anak. Ya. Oke, ini mungkin bisa membantu kalian untuk melihat bagaimana animasi untuk pembuahan pada tanaman angiospermae. Jadi ini serbuk sarinya ya, terus kemudian inti generatif melebur dengan ovum dan satunya inti kandung lembaga sekunder. Inilah pembuahan animasinya ya, supaya kita bisa mudah memahami. Oke, setelah terjadi proses pembuahan, maka tak lama kemudian yang tadi dari hasil pembuahan, sel telur melebur dengan inti generasi 1 membentuk calon individu baru. Dan kemudian inti generatif 2 melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, itu nanti membentuk cadangan makanan atau endosperm. Nah, nanti yang zigotnya ya akan tumbuh menjadi tanaman baru, dan kejadian inilah nanti terbentuknya biji. Di sini terdapat individu baru atau embrio beserta endosperm cadangan makanan. Nah, kalau ini nanti bisa menjadi individu. Nah, kita sebut dengan nama biji. Nah, kalau bijinya kita tanam, maka akan tumbuh tanaman baru. Ya, ini seednya, bijinya ini ya. Biji, kemudian kalau kita tumbuhkan jadi tanaman baru. Itulah perkembangbiakan dengan cara generatif. Nah, kalau sudah jadi biji, ya, nanti bisa tersebar dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.